Ya, jadi pada hari itu seseorang itu akan lari dari saudara-saudaranya. Artinya seseorang itu akan lari ke sana kemari dan mereka tidak peduli dengan siapapun yang dia kenal. Dia tahu ini siapa, ini siapa, ini siapa. Ya, tapi mereka tidak peduli. Ya, ya. Wa ummihi wa abih, bahkan terhadap ibu mereka, terhadap ayah-ayah mereka. Mereka tidak peduli. Ya, wa sahibatihi wa bani, bahkan terhadap istri-istri mereka dan terhadap anak-anak mereka. Yang di dunia selama ini mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling melindungi, ya, saling ketergantungan, ya, antara suami, istri, ayah, ibu, anak dan seterusnya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Ya, karena setiap orang itu nanti akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ya, setiap orang itu nanti akan sibuk dengan pertanggungjawaban, ya, terhadap amal perbuatannya, akan perhitungan amal-amalnya. Ya, di muqaddimah tadi sudah saya sampaikan satu hadis di mana baginda Nabi mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Ya, hatta yarji'a. Barang siapa keluar, ya, untuk mencari ilmu, ya, maksudnya keluar dari rumah, ya, untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah. Maka dia ada di jalan Allah. Artinya dia dianggap sama dengan berjihad, ya, di dalam berperang membela agama Allah, hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumah. Ya, jadi kalau bapak-bapak keluar dari rumah tadi meniatkan diri untuk mencari ilmu, ya, ilmu-ilmu tentang agama yang mulia ini, itu pahala bapak-bapak mulai keluar dari rumah, ya, sampai proses talabul ilmi ini, proses belajar kita ini, sampai kemudian bapak-bapak kembali ke rumah, ya, hatta yarji'a, itu aktivitas itu pahalanya sama besarnya dengan pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Ya, jadi bayangkan kita berjihad itu pahalanya luar biasa. Sementara kita dengan menjalankan aktivitas ini, itu pahalanya disamakan dengan jihad. Ya. Jihad itu ulama mengatakan itu puncaknya ibadah. Ya, jadi ada satu kondisi, ada satu waktu di wilayah-wilayah tertentu, ya, ada saatnya Muslim itu akan diwajibkan untuk berjihad. Ya. Kalau kita memang tidak ada kesempatan untuk berjihad di wilayah kita ini, wilayah yang damai, ya, tidak ada peperangan secara fisik, ya, maka untuk mendapatkan pahala jihad itu kita dengan melakukan thalabul ilmi seperti ini, ya, karena itu dinyatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ya, barang siapa keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka dia sesungguhnya berada di jalan Allah. Dia sama dengan berjihad di jalan Allah, ya, pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumah. Ya, baik. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyelesaikan tema atau topik tentang waktu dan tanda-tanda hari kiamat, ya, kita sudah bahas kemarin cukup banyak, cukup lengkap, ya. Ada alamatul sughra, ada alamatul kubro, ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar kiamat, ya, yang semua kita sudah bahas. Kemudian kita juga membahas tentang periodisasi atau fase kehidupan umat Islam yang terdiri dari 5 fase
kehidupan umat Islam. Ya, pekan lalu kita sudah bahas semua. Maka hari ini kita mulai membahas tentang nasib manusia pada hari kiamat. Ketika tiba saatnya, ketika tiba yaumil akhir itu atau hari akhir itu, nanti malaikat Israfil akan meniupkan trompetnya itu 2 kali, Pak. Ya, sangkakala itu akan ditiup 2 kali. Yang pertama adalah untuk menghancurkan seluruh isi dunia ini dan mematikan seluruh makhluk hidup ya yang ada di dunia ini, kecuali yang memang masih dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih hidup. Ya, jadi ada malaikat-malaikat tertentu yang nantinya akan mendapatkan giliran terakhir gitu ya untuk diwafatkan ya. Tapi secara umum seluruh manusia nanti akan, dan seluruh makhluk hidup ya termasuk jin, binatang dan seterusnya, semuanya akan dimatikan ya. Lalu kemudian akan ditiup untuk kedua kalinya trompet itu oleh malaikat Israfil dalam rangka untuk membangkitkan manusia. Ya, maka disebut dengan yaumil qiyamah, hari kebangkitan. Manusia akan dibangkitkan ya, lalu manusia itu nanti akan diberi kitab mereka masing-masing. Jadi suruh membaca ya, Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Jadi kitab amal-amal perbuatan manusia itu nanti masing-masing akan bisa membaca sendiri-sendiri amalnya, Pak. Dan pada saat itu nanti akan terjadi satu kegaduhan yang luar biasa itu kalau kita baca di beberapa ayat Quran ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Ya, jadi pada hari itu seseorang itu akan lari dari saudara-saudaranya. Artinya seseorang itu akan lari ke sana kemari dan mereka tidak peduli dengan siapapun yang dia kenal. Dia tahu ini siapa, ini siapa, ini siapa. Ya, tapi mereka tidak peduli. Ya. Wa ummihi wa abih, bahkan terhadap ibu mereka, terhadap ayah-ayah mereka. Mereka tidak peduli. Ya, wa sahibatihi wa bani, bahkan terhadap istri-istri mereka dan terhadap anak-anak mereka. Yang di dunia selama ini mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling melindungi, ya, saling ketergantungan ya, antara suami, istri, ayah, ibu, anak dan seterusnya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya, karena setiap orang itu nanti akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ya, setiap orang itu nanti akan sibuk dengan pertanggungjawaban ya terhadap amal perbuatannya, akan perhitungan amal-amalnya. Ya. Jadi seperti itu nanti kondisinya, Pak. Ya, ini kan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus kita imani. Ini di dalam surat Abasa itu. Ya, jadi di juz 30 itu memang hampir seluruh ayatnya bicara tentang hari kiamat, ya, tentang situasi, tentang kondisi, tentang tanda-tandanya, ya, tentang bagaimana nasib orang-orang kafir, ya. Itu digambarkan dengan sangat-sangat jelas, ya, dan wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ya, jadi nanti di hari itu, Pak, di padang mahsyar namanya, ya, manusia itu akan berada di bawah bendera mereka masing-masing. Jadi ada bendera orang-orang beriman, yaitu benderanya Rasulullah SAW. Ya, kemudian ada benderanya orang-orang kafir, ada benderanya orang-orang munafik. Ya, jadi benderanya Rasulullah SAW itu di dalam satu hadis kan digambarkan, hadis ini riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi putra dari paman baginda Nabi Abbas, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, dalam satu hadis yang insyaallah hadis ini derajatnya makbul, ya, bisa diterima sebagai dalil, di mana dikatakan baginda Nabi itu pernah menyatakan, Ibnu Abbas menyaksikan, ya, mengatakan man kanat rayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sauda. Jadi panjinya Rasulullah SAW, ya, panji itu bentuknya juga seperti bendera, tapi panji itu pengertiannya adalah tanda, ya, tanda. Jadi ketika berperang itu ada bendera yang berwarna hitam, bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berwarna putih. Itu panjinya Rasulullah SAW. Ya, karena rayatu Rasulullah SAW sauda, sauda itu hitam. Ya, waliwa'uhu abiyad. Dan benderanya berwarna putih. Maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, dan tertulis di atasnya, ya,
masing-masing ya, di atas panjinya dan di atas benderanya itu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, jadi benderanya Rasulullah itu berwarna putih, kainnya dasarnya berwarna putih, kemudian di atasnya tertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, nanti orang-orang beriman akan di bawah naungan bendera itu. Insya Allah kita ada di sana, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, makanya di dalam sholat tarawih itu kan ada doa kamilin, ya, yang setiap selesai sholat tarawih itu kita baca sama-sama. Tapi mungkin kita tidak paham maknanya atau kita tidak merenungkan. Wa tahta liwa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Ya, jadi doa itu menyatakan bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti pada hari kiamat kita akan berada atau kita akan berjalan, sairin itu berjalan ya, bersama-sama orang-orang beriman di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa tahta liwa'u Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Ya, itu kan doa yang setiap malam-malam Ramadan kita baca ya di setiap selesai sholat tarawih ya. Jadi itu bendera harus benar-benar kita muliakan ya. Sayangnya umat Islam tidak banyak yang paham betapa besarnya makna bendera itu. Nanti kita semua, seluruh manusia akan mencari bendera itu, Pak. Di yaumil kiamat nanti seluruh manusia akan mencari bendera itu karena hanya orang-orang yang berada di bawah naungan bendera itu yang akan selamat nanti. Ya. Lalu Bapak-bapak bisa bayangkan bagaimana nasib orang-orang yang pada sekian tahun yang lalu itu membakar bendera Rasulullah, dibakar, Pak. Ya. Padahal dalam sholat tarawih mereka berdoa itu minta supaya nanti di hari kiamat akan digolongkan menjadi bagian dari orang-orang yang berjalan di bawah naungan bendera Rasulullah SAW. Ya. Syukur-syukur kalau mereka tarawih. Jangan-jangan mereka juga nggak tarawih gitu ya, sehingga mereka nggak paham itu doa. Ya, jadi nanti situasinya akan seperti itu. Ya, jadi luar biasa kalau kita merenungkan kandungan-kandungan makna tentang ayat-ayat yang terkait dengan hari kiamat itu.